Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah nikmati hidup sebagai berkat-Nya. Bacaan diambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 9 sampai 10. Demikian sabda Tuhan. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu, dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu, seperti Ia bergirang karena nenek moyangmu dahulu, apabila engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dengan berpegang kepada perintah dan ketetapannya yang tertulis dalam kitab Taurat ini, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari Norman Vincent Peale, pakar positive thinking, dikunjungi oleh seorang laki-laki yang sudah bosan dengan hidupnya. Laki-laki itu berkata kepada Pak Vincent, "Saya lebih suka jika besok pagi saya tidak bangun dari tidur saya." Dengan senyum, Vincent menjawabnya, "Kalau begitu, besok pagi ketika Anda bangun, Anda harus membayangkan bahwa besok adalah hari terakhir dalam hidup Anda. Anda harus mengatakan, ini adalah hari terakhir dalam hidupku untuk setiap kegiatan yang Anda lakukan." Ketika bangun pagi, laki-laki itu meminta istrinya untuk membuatkan makanan kesukaannya. Ia menikmati makanan itu sebagai sarapan pagi yang terakhir. Setelah selesai makan, ia tidak pergi ke kantor, tetapi berbincang-bincang dengan istrinya. Ia menikmati perbincangan itu karena ia menganggap bahwa itu adalah hari yang terakhir dengan istrinya. Menjelang siang, ia pergi berkeliling kota dengan kereta api. Di sepanjang perjalanan, ia menikmati pemandangan yang indah. Setelah sore, ia pulang ke rumah. Dalam perjalanan itu, ia merasa kagum pada keindahan lampu-lampu yang berwarna-warni di kota itu. Sesampainya di rumah, ia menikmati makan malam, kemudian duduk-duduk di halaman terbuka untuk menikmati suasana malam. Menjelang tengah malam, ia masuk ke kamar untuk tidur. Ketika masuk kamar, ia melihat istrinya telah tertidur dengan pulas. Wajahnya yang mulai keriput itu memancarkan kedamaian. Ia memeluknya dengan hangat, kemudian tidur di sisi istrinya. Dalam hati ia berkata, "Ini adalah hari terakhirku." Keesokan harinya ketika ia bangun pagi, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Hidupnya terasa sangat berarti. Pagi itu juga ia menemui Pak Vincent. Ia menceritakan bahwa semua hal-hal yang dialaminya kemarin merupakan pengalaman yang paling berkesan di sepanjang hidupnya. Akhirnya dengan tersenyum, ia mengaku bahwa hidup ini adalah berkat yang terindah. Selagi Tuhan menganugerahkan waktu dan kesempatan, maka saya akan menikmati hidup ini dengan sukacita. Saudara yang terkasih, memang aktivitas dan rutinitas selain melelahkan tubuh, juga melelahkan jiwa, sehingga dapat membuat kita berputus asa. Untuk itulah, setiap hari kita perlu pengharapan baru dari Tuhan, yaitu ketika kita berdoa dan membaca firman Tuhan. Dalam doa dan refleksi pribadi, kita dapat mengingat
menghitung berkat-berkat Tuhan. Menghitung berkat-berkat Tuhan akan membuat kita menyadari bahwa kita memang benar-benar membutuhkan Tuhan di setiap aspek kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita renungkan banyak kebaikan Tuhan yang sudah terjadi dalam hidup kita. Sebab itu, marilah kita mengucap syukur padanya. Ingatlah, jika kita terus menghitung berkat-berkat Tuhan, dijamin kita tidak akan putus asa. Karena itu, milikilah karakter tahu berterima kasih. Karena dengan tahu berterima kasih, kita akan menjadi orang yang selalu bisa bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah dalam kehidupan kami. Walau kadang kami kurang mengucap syukur kepadamu, ampunilah kami ya Tuhan. Ubahlah kami sehingga setiap saat kami mampu mengucap syukur atas setiap berkat yang kami terima dari-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon Tuhan memberkatinya. Kami berdoa juga untuk mereka yang sakit, kiranya Tuhan menjamah dan menyembuhkan. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, terutama untuk pimpinan pemerintahan bangsa kami, Bapak Joko Widodo, beserta dengan timnya, kiranya Tuhan memberikan hikmat agar di dalam menjalankan tugas seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.